Chapter 1596, Entraped. Rencana aku untuk pergi akan terancam jika aku tidak membunuh mereka, tetapi membunuh mereka juga memiliki risiko sendiri. 8 rumah besar akan menjadi curiga jika terlalu banyak jenius meninggal. Penutupanku mungkin meledak kemudian. Terperangkap di antara batu dan tempat yang keras, Jiang Chen diam-diam bersumpah pada Kuang. Oh well, rencanaku sudah mati di air jika aku tidak membunuh mereka. Setelah merenungkannya, dia akhirnya memilih untuk mengambil tindakan. Dia sebelumnya berkeinginan untuk menggunakan ini sebagai pengalaman untuk meredam dirinya sendiri, tetapi sekarang adalah waktu untuk pembunuhan yang menentukan. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan dia tetap di bawah radar. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat ketika dia merumuskan strategi. Lawannya 3, tetapi ada perbedaan besar dalam tingkat budidaya mereka. Dia bisa menyingkirkan mereka satu persatu jika semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi totalnya ada 24 orang jenius. 3 kematian lainnya akan membuat 5 korban, 6 jika aku ingin mengambil jubah abu-abu dari anggota rumah Xuan Rui. 8 rumah besar harus tahu bahwa para jenius mungkin saling menargetkan, jadi seperempatnya tidak terlalu mencolok tingkat kematiannya, bukan? Petik 2. Dia memperlambat langkahnya, menendang dari tanah, dan melompat ke pohon yang tinggi. Karena mereka tidak akan meninggalkannya sendirian, dia tidak punya keraguan untuk menghancurkan target, tubuh dan jiwanya. Kuang bukan slowpoke, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Sue Feng di daerah itu. Meskipun yang terakhir lebih lemah secara keseluruhan, Kuang dipukul dengan baik ketika datang ke kecepatan. Kuang berhenti tiba-tiba ketika dia mendekati tempat persembunyian Jiang Chen. Dia menatap pohon tinggi dari jauh. Apa, tidak berlari lagi? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Kuang menanggapi dengan lembut, ini adalah tempat pemakaman yang layak untuk kamu. Jiang Chen mengangguk. Di sini, karena kamu tampak puas. Dia mengangkat bau naga suci dan tanpa basa-basi lagi, menyambut tamunya dengan panah. Seperti komet yang berputar, panah itu merobek ruang, meninggalkan jejak iblis di udara. Murid-murid Kuang mengerut, sedikit terkejut. Meskipun Xuan Rui adalah pemanah yang terampil, pembukaan ini tampak berbeda dari taktiknya yang biasa. Apakah dia terampil dalam banyak gaya memanah? Jika demikian, aku benar-benar tidak bisa meremehkannya. Tiba-tiba, bayangan secepat kilat menerkam di depannya. Apa itu? Dia tidak takut akan panah dari kejauhan, tetapi kemunculan tiba-tiba ini membuatnya benar-benar lengah. Serangan itu penuh dengan momentum, dan yang lebih menakutkan, terjadi tanpa peringatan. Serangan itu menjatuhkannya, membuatnya lumpuh dan tak berdaya di tanah. Tubuhnya sakit seluruh. Bayangan itu mengikatnya seperti ayam dan melemparkannya ke depan Jiang Chen. Tuan muda menginjak wajah lawannya dengan senyum dingin dan tidak simpatik. Idiot, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu harus memaksakan tanganku. Jadi katakan padaku, siapa namamu? Petik 2. Dia menutupi area di penghalang kedap suara. Tidak ada yang akan mendengarmu bahkan jika kamu berteriak serak, jadi jangan coba-coba. Aku tahu kamu memiliki 2 sahabat. Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka juga sehingga kalian bertiga bersatu kembali di akhirat. Petik 2. Meskipun nada santai, Kuang menggigil dari kepala hingga ujung kaki. Sesuatu sepertinya tidak pada tempatnya. Mengapa Xuan Rui di depannya tiba-tiba tampak seperti orang asing yang menakutkan? Dia sekarang berusia 20-an, tetapi sering berperang melawan Xuan Rui sejak berusia 10 tahun. Meskipun mengalami beberapa kekalahan, dia lebih sering mengalahkan Xuan Rui daripada tidak. Jadi mengapa dia kalah begitu mudah saat ini? Dia bahkan menyiapkan jebakan dengan hati-hati, tetapi akhirnya menjadi orang yang tertangkap. Dan mengapa Xuan Rui menanyakan namanya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu setelah saling bertarung selama lebih dari 1 dekade? Dia tampak sangat mirip orang asing pada saat ini. Teror yang belum pernah terjadi sebelumnya mencengkeram hatinya. Jiang Chen mencari pria itu tanpa menunggu jawaban dan menemukan segel identitasnya. Kuang Rong. Dia tersenyum. Jadi itu namamu. Kuang Rong bergerak-gerak. Dia menatap Jiang Chen seperti kelinci yang ketakutan, mendesis. Kamu bukan Xuan Rui. Bagaimana itu mungkin? Kamu siapa? Jiang Chen dengan tenang berkata, kapan aku mengatakan aku Xuan Rui? Kuang Rong gemetar. Pada saat ini, dia lebih suka kalah dari Xuan Rui. Kamu siapa? Apakah kamu membunuhnya? Petik 2. Jiang Chen mengakui dengan sedikit senyum jahat.
Apakah kamu ingin menemaninya di bawah? Aku bisa mengabulkan keinginan kamu. Petik 2. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu itu? Diam. Jiang Chen memotong sedikit. Tidak ada gunanya membuatku takut dengan Polilore. Xuan Rui mencoba hal yang sama dan sekarang dia sudah mati. Aku tidak keberatan mengirim kamu pergi jika kamu ingin melakukan kesalahan bodoh yang sama juga. Aku yakin kedua teman kamu akan dengan senang hati memberi aku informasi yang aku inginkan. Petik 2. Retor ganas Kuangrong meninggal di tenggorokannya. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, menyesal berkedip di matanya. Akhirnya, dia menyadari kesalahannya. Mungkin aku tidak berada di garis bidiknya untuk memulai. Mengapa aku harus memprovokasi bencana iblis dan pengadilan ini? Orang itu jelas tidak gentar dengan prestise Polilore. Bagaimana bisa orang seperti itu meninggalkan saksi yang hidup? Jantung Kuangrong bergetar. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Kamu memiliki 10 nafas untuk memikirkannya. Apakah kamu akan bekerja sama dengan patuh, atau akan mengikuti jejak Xuan Rui? Petik 2. Kamu, sebagai keturunan dari 8 rumah besar, kapan pernah Kuangrong diancam? Tapi tidak peduli bagaimana kesombongan Jiang Chen membuat marahnya, kehidupannya yang menyedihkan ada di tangan lawannya, jadi dia akhirnya menjaga kedamaiannya. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tidak tahu konsekuensi mengerikan karena menentang Polilore? Kuangrong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebut-nyebut nama bangsa dewa itu. Wajah Jiang Chen suram, lengannya sedikit terangkat dan cahaya yang tajam menyerempet pipi Kuangrong. Saat berikutnya, telinga kanan pria itu jatuh ke tanah, meninggalkan luka yang halus dan rata sebelum darah perlahan mengalir keluar darinya. Pertahankan omong kosong itu dan pedangku akan mengambil lehermu berikutnya. Dia meniup telapak tangannya, menakuti Kuangrong tanpa alasan. Ketakutan menundukkan martabat Kuangrong sebagai keturunan bangsawan. Dia tergagap, wajahnya pucat. Apa yang ingin kamu ketahui? Katakan padaku, berapa banyak dari 8 rumah besarmu yang datang ke Rejuvenation Isles? Siapa mereka dan apa level mereka? Ini adalah pertanyaan yang paling mendesak dari Tuan Muda. Kuangrong berseri-seri dalam hati. Apakah hanya itu yang ingin dia ketahui? Ini kesempatan bagus untuk menakut-nakuti dia dan memberitahu dia seberapa luas dunia ini. Dia segera berbalik keras. 8 rumah besar kita adalah 8 klan terhebat di luar klan kerajaan. Kami mengendalikan garis hidup Polilore. Kami tidak akan datang jika bukan karena Rejuvenation Isles memohon dan memohon kami berkali-kali. Para elit generasi muda telah datang, ditemani oleh 2 atau 3 senior atau tua-tua dari setiap rumah. Selain itu, ada juga pengawal rumah yang kuat. Setiap rumah juga dipimpin oleh seorang Empyrean perantara tingkat 6. Petik 2. Ada Empyrean Master yang lebih besar. Tanya Jiang Chen. Itu adalah keberadaan tingkat tinggi bahkan di 10 bangsa ilahi. Apakah kamu pikir mereka tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain ikut pesiar ini? Petik 2. Yang disebut Empyrean Master yang lebih besar adalah mereka yang berada di level 7 dan di atas. Sebenarnya ada beberapa dari mereka di Pulau Myriad Abyss. Tetapi orang-orang di level ini biasanya memperhatikan status mereka dan tidak akan menunjukkan diri mereka dengan mudah. Secara khusus, kekuatan tingkat kedua atau ketiga seperti Kepulauan Rejuvenation cukup di bawah anggapan mereka. Kepulauan memang memiliki lebih dari beberapa Tuan Empyrean yang lebih besar. Tetapi kenyataan itu kejam. Meskipun memiliki kultivasi yang sama, Master Empyrean yang lebih besar dari 10 negara ilahi besar jauh lebih mulia. Jadi meskipun mereka tidak ada, Kepulauan Peremajaan telah menyambut 8 rumah besar dengan kemegahan dan keadaan terbesar. Para Empyrean lokal yang lebih besar menyambut mereka secara langsung. Meskipun mereka tidak menemani para tamu ke Winterdraw, kehadiran seorang pangeran kekaisaran juga merupakan kehormatan yang sangat tinggi. Penjelasan Kuangrong meredakan kekhawatiran Jiang Chen. Tidak adanya ancaman Empyrean yang lebih besar membuat aku merasa nyaman di tengah-tengah berita buruk yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kesunyiannya, Kuangrong mencoba lagi, teman, aku tidak tahu keluhan apa yang kamu miliki dengan Xuan Rui, tetapi harap tenang. Aku musuh bebuyutannya, aku pasti akan merahasiakan kematiannya. Tuan yang terhormat, selama kamu membiarkan aku pergi, aku bersumpah aku akan menghapuskan masalah ini. Aku tidak akan menyebutkannya kepada orang tua aku, jadi tidak ada senior rumah yang akan memburumu. Aku bahkan dapat melindungi kamu dari permintaan House Xuan.
Bagaimana menurut kamu? Sebagai orang yang cerdas, ia berusaha mendapatkan kembali inisiatifnya. Jiang Chen menjawab dengan senyum dingin, bukankah kamu bangsawan dari Polilore? Apa yang menyebabkannya? Bagaimana kamu bisa takut mati seperti kita semua prajurit infanteri? Petik 2. Tetapi Kuang Rong menjawab tanpa rasa malu, seorang pria perlu beradaptasi dengan keadaan dan tahu kapan harus mundur. Aku atas belas kasihan kamu saat ini, jadi kelangsungan hidup secara alami adalah prioritas terbesar aku. Petik 2. Chapter 1597, A Clean Sweep. Namun, Jiang Chen tidak tertipu oleh pertunjukan kerendahan hati. Kebanggaan batang atas dari sebuah rumah besar terlalu dalam untuk disembunyikan di balik lapisan ketulusan. Diberi kesempatan untuk, orang itu tidak akan berhenti menyerang Jiang Chen, terutama karena Tuan Muda adalah satu-satunya saksi dari sisi jelek yang disebut jenius ini. Juga tidak perlu membunuh Kuang Rong segera. Pria itu masih memiliki nilai yang jelas. Ingin bermain, maka aku akan bermain bersama. Jiang Chen tersenyum tipis. Bravo, pria sejati tahu kapan harus fleksibel. Setidaknya kamu lebih pintar dari Xuan Rui. Jadi, tebaklah, menurut kamu apa yang paling aku inginkan saat ini? Petik 2. Apa yang paling kamu inginkan? Kuang Rong berkedip. Dia menatap penculiknya untuk waktu yang lama sebelum inspirasi akhirnya tampak menyerang. Dia bergumam, aku tidak tahu identitas konkret diri kamu yang terhormat. Kamu terlalu kuat dan berbakat untuk menjadi mangsa ke-8 rumah besar. Tetapi jika kamu bukan salah satu dari kontestan Winterdraw, bagaimana mungkin kamu bisa menyelinap ke Blacklight Mountains? Petik 2. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan gagasan itu. Bagaimana bisa seseorang dari kepulauan peremajaan menjadi cukup kuat untuk menumbangkan prakonsepsinya? Jiang Chen menanggapi dengan tenang, kamu benar, aku layak mendapatkan 5 poin. Tidak ada kemarahan dalam suaranya sekarang, hanya ketidakpedulian. Hati Kuang Rong tenggelam. Apa kamu benar-benar penggalian dari Winterdraw? Mustahil. Apakah kepulauan rejuvenasi buta? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang jenius sepertimu membusuk di Winterdraw? Sia-sia potensi. Petik 2. Matanya bersinar terang. Semakin banyak alasan bagi kita untuk mencapai kesepakatan dalam kasus itu. Bahkan jika kamu membunuh kami semua, kamu akan kesulitan untuk lolos dari kematian pada akhirnya. Kamu harus sadar bahwa kami mewakili masa depan rumah kami. Terlalu banyak dari kita yang sekarat di tempat rendah ini pasti membuat marah senior kita. Mereka bahkan dapat meratakan gunung-gunung ini. Pertimbangkan ini, tidak peduli seberapa kuat kamu, bagaimana kamu akan bertahan hidup. Apakah kamu yakin dapat bersembunyi dari para tetua dan penjaga elit kami? Belum lagi, aku mendengar bahwa tidak ada yang diizinkan meninggalkan Winterdraw. Pembatasan mematikan di sekitar tempat ini mencegah siapapun melarikan diri. Kamu tidak akan terjebak, menangkapmu akan semudah menembak ikan dalam tong untuk rumah bangsawan. Petik 2. Kuang Rong menggunakan lidahnya yang fasih. Dia menemukan banyak alasan dalam waktu singkat, menyanyikan kasusnya dengan logika dan percaya diri. Namun, Jiang Chen tetap tuli dengan argumennya. Dia melemparkan tawanannya sekilas, aksen niat membunuh di matanya daripada menyembunyikannya. Kuang Chen menegang, dan di sini aku pikir aku cukup meyakinkan. Mengapa orang ini masih tidak tergerak? Dia tidak bisa kurang ajar dan sebodoh itu, kan? Kuang Rong, apakah kamu memberi aku lebih banyak alasan untuk membunuhmu? Tanya Jiang Chen, nadanya menakutkan. Kuang Rong gemetar dan berkedip cepat. Tidak, Tuan. Tolong beritahu aku apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa berguna, kamu hanya perlu bertanya. Petik 2. Aku ingin meninggalkan Winterdraw, jawab Jiang Chen pelan. Aku tidak keberatan membiarkan kamu pergi jika kamu dapat menemukan cara yang cocok. Pergi. Kuang Rong berseri-seri senang. Tidak sesederhana itu. Hanya berpura-pura menjadi pelayan aku. Kamu dapat dengan mudah pergi nanti. Kami terutama datang untuk berburu kali ini, tetapi tidak ada yang akan keberatan jika aku katakan aku menyukai potensi kamu dan ingin membawa kamu bersama aku. Petik 2. Jiang Chen benar-benar merasakan serbuan kegembiraan atas saran itu. Namun, dia masih memutuskan dengan tegas menentangnya setelah merenungkannya. Tidak peduli seberapa cantik rencananya, itu memiliki cacat fatal. Hidupnya tidak lagi berada di tangannya sendiri. Dia akan berada di tangan orang lain. Beberapa kata dari Kuang Rong, isyarat rahasia dalam gelap, dan dia akan menjadi domba untuk pembantaian bagi rumah-rumah bangsawan.
Dia mungkin orang yang percaya diri, tetapi melarikan diri dari pembangkit tenaga empiris tingkat 6. Selain itu, tidak ada yang bisa meninggalkan pulau seperti yang ditunjukkan orang itu. Dia memang menjadi sasaran empuk. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak akan lepas dari batas pulau dan akan jatuh ke tangan musuh cepat atau lambat. Sadar akan kebenaran, dia bertekad untuk tetap menjadi tuan atas takdirnya sendiri, bahkan jika dia harus berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan itu. Saran Kuang Rong tampaknya jalan yang lebih aman pada awalnya, tetapi masih ada banyak faktor yang tidak pasti. Sepotong teka-teki tidak jatuh ke tempatnya berarti hidupnya mungkin hangus. Ini bukan jenis kesepakatannya. Kuang Rong panik. Penangkapnya jelas-jelas tergoda pada mulanya, namun belum memberikan persetujuannya. Tampaknya bujukannya telah gagal. Pak, jika idenya tidak sesuai dengan keinginan kamu, kami dapat mendiskusikan ide lain apapun yang kamu miliki. Aku punya banyak cara untuk membantu kamu jika kamu hanya ingin keluar. Petik 2. Tuan muda terkekeh. Bukan metode pria itu, tetapi integritas moralnya yang dipertanyakan. Tidak peduli apapun sumpah munafik yang ia sumpah, isyarat halus akan cukup untuk mengejam malapetaka Jiang Chen. Dia diam-diam menenangkan diri. Rencana aku sudah ditetapkan. Kuang Rong hanyalah kecelakaan. Aku menangkapnya untuk mendapatkan informasi, tidak supaya aku bisa terpengaruh. Aku harus tetap mengikuti kursus. Kuang Rong, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Jika kamu ingin bekerja sama, yang terbaik yang dapat kamu lakukan adalah menumpahkan setiap detail yang kamu ketahui tentang setiap anggota dari 8 rumah, bagaimana mereka berhubungan dengan yang lain, dan hubungan antara rumah-rumah pada umumnya. Aku mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan kamu jika kamu cukup komprehensif. Petik 2. Dia tidak akan lagi membiarkan tekadnya goyah dan akan pergi menyamar sebagai Suan Rui. Adalah kebodohan untuk mengubah rencananya pada menit terakhir. Kuang Rong menghela nafas kecewa, benar-benar tertekan. Orang ini adalah orang yang sulit untuk dipecahkan dan sepertinya tidak bisa ditembus oleh kelicikannya. Aku mengerti, kamu hanya ingin memeras lebih banyak informasi dariku. Kamu akan membunuhku begitu aku hidup lebih lama dari kegunaanku. Nada suaranya pahit. Aku terkutuk jika aku melakukannya dan terkutuk jika aku tidak. Kamu akan mengambil hidup aku, jadi mengapa aku harus bekerja sama? Petik 2. Jiang Chen hanya tersenyum melihat realisasi Kuang Rong. Jadi, kamu tidak menghargai kesempatan ini. Kuang Rong yang kecewa itu menggelengkan kepalanya. Potong obrolan dan bunuh aku. Semakin banyak orang yang kamu sembelih dan semakin besar dosa kamu, semakin waspada akan 8 rumah besar. Ingin pergi, bermimpilah. Apa gunanya menumpahkan kacang jika dia ditakdirkan dalam kasus apapun? Tidak kecewa sedikit pun, Jiang Chen tampak santai di kejauhan. Ah, teman-temanmu ada di sini tepat waktu. Aku akan membawa mereka ke sini untuk menemani kamu. Petik 2. Ekspresi Kuang Rong membeku. Jika kamu membunuh mereka, kamu akan menjadi musuh seumur hidup House Kuang. Apakah mereka berdua klanmu? Jiang Chen berkokok dengan tawa. Sempurna. Jalan menuju Netherworld tidak akan sepi bersama keluarga di sekitar. Petik 2. Keputusasaan akhirnya tumpah dari mata Kuang Rong. Jika akan menamparkan wajah rumahnya jika mereka bertiga meninggal di Winterdraw. Bahkan akan mengguncang fondasi berdiri House Kuang di antara 8 rumah besar. Darahnya membeku di prospek belaka. Namun, terikat seperti dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bisa mengaum di atas paru-parunya, tetapi tidak ada orang di luar penghalang kedap suara Jiang Chen yang akan mendengarnya. Tuan, tolong biarkan mereka pergi. Aku akan memberitahu kamu semua yang kamu inginkan. Kuang Rong akhirnya menyerah. Jiang Chen tersenyum. Sangat terlambat. Membiarkan mereka pergi akan kembali menggigit Suan Rui di belakang. Petik 2. Jika Kuang Rong menghilang saat mengejar Suan Rui, dan Jiang Chen pergi sebagai Suan Rui yang sama, maka House Kuang akhirnya akan menemukan dan memburunya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Seperti kata orang dahulu, memotong rumput harus dilengkapi dengan akarnya. Karena dua lainnya tahu Kuang Rong mengejar Suan Rui, Jiang Chen tidak bisa membiarkan dua benih masalah masa depan ini lolos. Tanpa basa-basi lagi, ia memanggil dua boneka kebingungan Empirean untuk menyergap dua anak muda dari House Kuang. Kedua orang itu adalah rekan satu tim Kuang Rong dalam perburuan saat ini dan menerima perintah dari dia. Mereka secara alami tidak sekuat, sehingga dua boneka dengan mudah menangkap mereka hidup-hidup.
Ketiga jenius dari House Kuang dibuang sebagai tawanan di sudut kecil. Mereka menatap penculiknya, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak berdaya. Hal pertama yang pertama, Kuang Rong, diamlah. Jiang Chen mengetuknya sampai pingsan, lalu memandangi dua lainnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu pikir aku akan kesulitan membunuhmu? Keduanya tahu tempat mereka. Mereka segera menggelengkan kepala. Karena kamu adalah tawananku, kamu harus mendengarkan aku, bukan? Jiang Chen tetap tidak terpengaruh. Tentu saja, apa yang ingin kamu ketahui? Silakan bertanya di waktu luang kamu. Petik 2. Tidak buruk, kamu jauh lebih pintar dari Kuang Rong. Aku akan mempertanyakan kamu secara terpisah masing-masing. Ingat, jangan mencoba membodohi aku. Kamu hanya akan menyalahkan diri sendiri jika aku menjadi kejam begitu aku melihat perbedaan kecil di antara jawaban kamu. Petik 2. Interogasi yang terisolasi sebenarnya agak umum dan paling cocok dalam situasi saat ini. Benar saja, takut oleh tuan muda, kedua pria itu dengan patuh menjawab setiap pertanyaan yang dia miliki. Terpisah, mereka tidak bisa berkolusi lagi dan kisah mereka secara kasar cocok satu sama lain. Dengan cara ini, Jiang Chen mengetahui semua yang dia inginkan tentang 8 rumah besar. Chapter 1598, Everything Comes to Him Who Sets His Mind on It. Jiang Chen santai setelah mempelajari semua yang dia inginkan. Adapun orang-orang ini, dia secara alami tidak bisa mengampuni mereka. Dia menelanjangi mereka dari barang-barang rumah mereka sebelum mengirim mereka ke alam baka. Pikiran menyamar sebagai salah satu dari 3 terlintas di benaknya, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia melihat sangat sedikit gaya dan metode bertarung mereka, dan terlalu pendek untuk mempelajarinya. Dia memilih untuk tetap berpegang pada rencana asli dan terus memainkan peran Xuan Rui. Ketiganya hanyalah selingan yang tak terduga. Dia sudah terdesak waktu untuk memulai, dan mereka hanya memperburuknya. Dia masih belum mendapatkan jubah abu-abu yang terintegrasi dengan strateginya. Aku benar-benar perlu menemukan jubah dalam waktu singkat yang tersisa. Jiang Chen tetap bertekad. Dia berkeliaran di seluruh gunung dalam beberapa hari terakhir, tetapi belum melihat keturunan House Xuan yang lain. Xuan Rui menempati urutan pertama di antara ketiganya dari rumahnya. Apakah dua lainnya mengalami bahaya? Lagi pula, bahkan para jenius dari 8 rumah dapat saling menyerang di pegunungan Blacklight. Dia menjadi semakin tegang saat memikirkan itu. Jika batang aristokrat benar-benar akan saling membunuh, maka beberapa hari terakhir akan menjadi puncak pertempuran. Namun, ia mengetahui dari interogasinya bahwa ke-8 rumah itu sepakat untuk tidak saling bertarung sampai mati. Semoga dua orang itu masih baik-baik saja. Daripada berkeliaran tanpa tujuan, ia memutuskan bahwa menunggu dalam 1 atau 2 titik yang ditetapkan akan menjadi upaya yang lebih produktif. Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. 2 hari sebelum batas waktu, dia akhirnya melihat jubah abu-abu kedua. Pria yang dipermasalahkan tidak memberikan kehadiran sekuat Xuan Rui. Dia tengah mengejar kontestan dari Winterdraw ketika Jiang Chen melihatnya. Tuan muda menyaksikan pasangan dari kejauhan dengan kejutan tipis. Para pemburu dari Polylore jauh lebih kuat dari target mereka. Lebih penting lagi, kekuatan mereka lebih komprehensif, dan banyak kartu truf mereka memberi mereka keunggulan luar biasa. Para pembudidaya Winterdraw seharusnya semuanya terbunuh setelah beberapa minggu. Bahkan Jiang Chen tidak akan menghabiskan beberapa hari terakhir dalam kedamaian relatif jika bukan karena keuntungan substansialnya. Pengejaran itu membangkitkan minatnya. Yang mengejutkan, buruan itu adalah wajah yang dikenalnya, Su Hong, lawan terakhir Jiang Chen di tahap terakhir seleksi di Sin City. Kekuatan dan bakat pria itu patut dipuji saat itu, tetapi itu belum sepenuhnya potensinya, dinilai dari adegan saat ini. Meskipun dia saat ini memotong angka maaf, situasinya belum sepenuhnya sia-sia. Ulat House Xuan memegang kendali sebagai pemburu, tetapi lawannya tidak diusir. Itu semua agak menarik. Jiang Chen diam-diam menguntit pasangan itu. Su Hong mungkin menyadari sesuatu sedang terjadi jika aku membunuh pria House Xuan sekarang, tapi siapa yang tahu berapa lama jika aku harus menunggu kematiannya. Pada tingkat ini, persidangan akan berakhir sebelum penyerangnya berhasil membunuhnya. Apakah aku harus mempercepat kematiannya? Itu murni pemikiran yang singkat. Dia tidak menindaklanjutinya. Dia tidak pernah menjadi orang yang menggoda nasib atas kemauannya sendiri. Su Hong adalah seorang kenalan lama. Tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Bahkan,
Ia hampir bisa dikatakan sebagai saudara seperjuangan. Daripada menyimpan dendam karena kehilangannya, pria itu telah membuktikan dirinya ramah dalam kekalahan, jadi Jiang Chen memiliki kesan yang baik tentangnya. Menendangnya ketika dia sedang turun adalah keluar dari pertanyaan, bahkan jika tuan muda itu tidak membantu. Aku akan terus duduk. Aku akan menyerang begitu orang Xuan gagal membunuh mangsanya dan menyerah. Dengan cara ini, mereka bertiga melukis tablo hidup dari belalang menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. 1 hari kemudian, pada hari terakhir pelatihan, pemburu House Xuan tampak frustrasi oleh kurangnya keberhasilannya. Jiang Chen sendiri tidak percaya melihat potensi hebat Su Hong pada tampilan sempurna selama pengejaran. Meskipun tidak sekuat Xuan Rui, klannya masih jauh lebih unggul daripada anak-anak Winterdraw. Tapi Su Hong bukan kontestan biasa. Bakat dan kemauan untuk hidup yang dipamerkannya dengan punggung menghadap ke dinding hanya menumbangkan akal sehat. Bahkan Jiang Chen cukup terpesona oleh pertunjukan. Pengejaran itu tampaknya akan gagal. Sangat disayangkan seseorang yang berbakat seperti Su Hong dilahirkan di Winterdraw. Sayangnya, sayang sekali, melarikan diri dari penyerangnya tidak akan menjamin keselamatan Su Hong. Winterdraw tentu saja akan menghilangkan calon penyintas sesudahnya. Memilih jenius hanya untuk dikorbankan sebagai mangsa manusia, kontroversi pasti akan muncul jika ini menyebar. Ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Winterdraw. Siapa yang akan mempercayai pilihan mereka di masa depan? Bahkan tindakan memalukan keluarga kekaisaran akan terungkap. Mereka tidak bisa membiarkan berita bocor. Jadi kehidupan Su Hong kehilangan satu atau lain cara. Bahkan jika dia meninggalkan Blacklight Mountains hidup-hidup, hanya eksekusi rahasia yang menantinya. Jiang Chen menghela nafas belas kasihan rahasia. Seorang pria yang dipaksa oleh keadaan yang mengerikan untuk menggali potensi yang ada di dalamnya yakin akan berkembang menjadi keberadaan yang menakutkan jika dia selamat. Sedihnya, dia dilahirkan di tempat yang salah di waktu yang salah. Hanya 4 jam tersisa sebelum batas waktu. Anak muda House Xuan telah mencegat targetnya beberapa kali, tetapi pertarungan berikutnya adalah pertempuran dangkal. Sadar akan kekuatan pengejarnya, Su Hong berfokus untuk melarikan diri daripada menghadapinya, tidak memberi orang itu waktu untuk menggunakan kartu asnya. Sekarang giliranku. Menunggu lebih jauh akan menghambat rencana Jiang Chen. Setelah berbaring dalam penyergapan untuk waktu yang lama, Tuan Muda tiba-tiba mengaktifkan formasi 9 labirin. Formasi itu menjebak anak muda House Xuan sebelum dia bisa bereaksi. Dia bahkan tidak bisa mulai memahami situasinya sebelum panah fatal dari busur naga suci bersarang di tengkoraknya. Dia mungkin hidup kembali karena amarah murni jika dia tahu dia terbunuh karena jubah yang sepele. Untungnya baginya, dia tetap tidak sadar bahkan sampai mati. Serangan Jiang Chen sangat cepat. Mengaktifkan formasi dan menembakkan panah mematikan telah menghabiskan waktu kurang dari 1 nafas. Semuanya berakhir pada saat Su Hong sadar. Sambil gemetaran, dia melihat ke belakang. Pada saat yang tepat ini, matanya kebetulan bertemu dengan tatapan Jiang Chen. Mereka saling menatap, memikirkan satu anak panah saja sudah cukup untuk membunuh orang yang memburuku selama ini. Jiang Chen mendengus dingin. Kamu tidak melihat apa-apa. Su Hong membeku, lalu mengangguk tanpa sadar. Kanan, apa yang seharusnya kulihat? Sobat, apakah kamu seorang kandidat dari Winterdraw, atau apakah kamu bersama mereka? Petik 2. Apakah itu penting? Jiang Chen sengaja mengubah warna suaranya. Jika yang pertama, aku perlu memperingatkanmu. Sekelompok pemburu telah menyusup ke pegunungan dengan tujuan membunuh kami. Aku pikir hampir semua ribuan kontestan telah meninggal saat ini. Jika kamu bersama mereka, maka berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berjanji bibir aku tertutup rapat. Petik 2. Jiang Chen tidak mengaitkan Su Hong sebagai tipe yang menawarkan peringatan baik. Dia mengangguk, sedikit tersentuh. Tidak mudah bagimu untuk belajar banyak, jadi biarkan aku meninggalkanmu kata yang baik juga. Kamu harus yakin kamu akan aman selama kamu bisa bersembunyi dari para pemburu. Lupakan itu. Winterdraw merencanakan agar para kontestan mati sejak awal. Bahkan jika kamu dapat pergi dengan aman dan sehat, akan sulit untuk selamat setelahnya. Petik 2. Su Hong gemetar. Tebakannya tentang para pemburu berasal dari apa yang dilihatnya dan pengalaman pribadinya. Tidak menyukai dia, Jiang Chen dipersenjatai dengan pengetahuan yang dipaksakan dari tahanannya. Bingung, Su Hong berdiri membeku. Berita itu adalah baut dari biru. Jiang Chen mendengus pelan.
Jaga dirimu baik-baik saja kalau begitu. Dia menjunjung tinggi pria itu, tetapi kelangsungan hidupnya sendiri berisiko. Dia tidak dalam posisi untuk mencoba menyelamatkan orang lain. Dan tidak seperti dia, Su Hong tidak bisa menyamar sebagai salah satu pemburu. Terlihat termenung, yang terakhir menyaksikan sosok raja muda yang menghilang, terkejut dan bersyukur melintas di wajahnya. Pria misterius itu menyelamatkannya, dan bukannya membunuhnya, memberinya peringatan. Dunia para pembudidaya tidak mengenal moral. Pengejarnya terbunuh dalam satu serangan, jadi dia sendiri bisa saja dibuang dengan mudah. Tetapi pria itu telah menyelamatkannya dengan risiko meninggalkan seorang saksi yang masih hidup. Apa yang bisa menjadi alasannya? Pikiran yang tak bisa dijelaskan muncul dalam benaknya. Dia mengenakan kerudung, tetapi mengapa aku memiliki perasaan singkat bahwa dia mengenal aku? Dia ragu-ragu sekarang karena dia tahu yang sebenarnya. Dia awalnya berpikir dia hanya perlu menunggu setengah bulan untuk akhir persidangan. Semuanya akan berakhir begitu segel di atas pegunungan Blacklight diangkat. Tetapi kenyataan sebaliknya dengan kejam menimpanya dengan keras. Bahkan jika dia bisa pergi tanpa cedera, nasib yang lebih pahit telah menantinya. Chapter 1599, Soul Lamp Destroyed. Karena dia tidak membunuhku, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Berdasarkan pengalaman masa lalu, aku memiliki perasaan yang kuat bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Aku akan berjalan ke perangkap mereka jika aku pergi sekarang. Waktu hampir habis, sudah waktunya membuat keputusan. Setelah perenungan sesaat, Su Hong melirik keluar. Senyum dingin terdengar di sudut mulutnya. Dia berbalik dengan tegas dan menuju lebih dalam ke pegunungan. Jelas, dia menolak gagasan meninggalkan gunung. Itu adalah langkah yang sangat berisiko. Jika formasi luar ditutup, dia tidak akan pernah bisa pergi sampai diaktifkan sekali lagi. Lingkungan di Blacklight Mountains sangat keras dan tak kenal ampun. Kelangsungan hidup selama setengah bulan mungkin bisa dilakukan, tetapi kematian hampir pasti jika seseorang harus tinggal lebih lama dari itu. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Dia lebih memilih mempertaruhkan kematian daripada menghadapi pembunuhan yang salah. Waktu rewinding kembali beberapa hari. Di sebuah negara yang jauh sekitar 300.000 mil jauhnya dari Kepulauan Permajaan, sebuah pulau yang indah, makmur, dan terselubung misterius terlihat di tengah lautan. Itu milik Polylore Divine Nation, tapi itu tidak terlalu besar, kira-kira seukuran dengan kerajaan Skylaurel. Namun, tanah itu sangat kaya dengan roh ki dan bisa dengan mudah dikira surga. Langit adalah pirus cemerlang sementara samudera di sekitarnya bersinar hijau zamrud. Berbagai sinar berseri hanya berfungsi untuk membuatnya tampak lebih surgawi. Rumah Suan adalah penguasa pulau ini. Di salah satu ranah rahasia House Suan, seorang pelayan setengah baya keluar dari salah satu kamar, panik dan ketakutan tertulis dengan jelas di wajahnya. Ini buruk, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Lampu Yetuan Muda Rui telah hancur. Berita itu meledak di seluruh pulau seperti bom. Bingung, leluhur House Suan segera muncul dari seluruh penjuru pulau. Apa yang kamu katakan? Salah satu leluhur mengangkat pelayan. Katakan itu lagi. Hamba itu seputih spray. Tuan-tuan Muda Rui. Sesuatu yang buruk terjadi padanya. Para tetua lainnya tidak mau repot-repot mendengarkan ocehan seorang pelayan. Mereka mengerumuni kediaman suci di mana lampu jiwa disimpan. Hampir setiap faksi besar memiliki ruangan seperti ini di mana lampu jiwa semua tokoh penting disimpan. Jika terjadi kecelakaan, itu akan ditunjukkan pada lampu. Dengan demikian, seseorang selalu ditempatkan di sana untuk memantau mereka. Para tetua dengan cepat menemukan bahwa lampu jiwa Suan Rui memang hancur. Mereka hanya bisa menatap dengan bodoh, seolah disambar petir. Bagaimana mungkin? Sial, sesuatu benar-benar terjadi. Apa yang sedang terjadi? Para tetua ingin mencabut rambut mereka. Suan Rui bukan satu-satunya jenius di klan, tapi dia jelas krim tanaman. Bagi House Suan, dia adalah talenta yang menjanjikan yang hanya terlihat sekali setiap ribuan tahun. Banyak harapan dan harapan menungganginya, terutama dari para leluhur. Dia adalah kebanggaan dan kegembiraan mereka, si jenius yang menanggung beban seluruh klan di bahunya suatu hari. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang jenius kaliber ini akan mati dengan tiba-tiba? Semakin banyak pakar Suan tiba. Bahkan sang patriark tercengang oleh berita itu. Sekarang di tempat kejadian, dia ungu karena marah. Para tetua semuanya mengertakkan gigi. Bukankah Suan Rui di Kepulauan Permajaan?
Orang-orang yang suka coklat telah menjilati sepatu bot kami dan mengirim banyak undangan untuk berkunjung ke 8 rumah bangsawan. Petik 2. Mungkinkah ini yang mereka lakukan? Beraninya mereka. Petik 2. Sial, tidak masalah apakah itu perbuatan mereka atau bukan. Mereka harus membayar untuk ini. Petik 2. The Rejuvenation Isles, Rejuvenation Isles. Beberapa sudah bersumpah untuk membalas dendam. Perlahan tapi pasti, sang patriark kembali tenang. Dia mengangkat tangannya untuk memanggil kerumunan agar tenang. Semua orang, ke-8 rumah bangsawan mencapai kesepakatan untuk mengunjungi Kepulauan Permajaan. Kami masing-masing mengirim 3 orang jenius, dikawal oleh wali kami masing-masing. Tidak ada orang yang berpikiran sehat akan berani menyergap tim kami. Apakah lampu mereka masih menyala? Petik 2. Iya nih, mereka baik-baik saja untuk saat ini. Petik 2. Sang patriark mengangguk. Ini membuktikan bahwa itu bisa saja kecelakaan. Kepulauan Permajaan merencanakan untuk menjadi tuan rumah uji tempering untuk kita. Mungkin kemalangan yang tak terduga telah terjadi selama persidangan. Petik 2. Mustahil. Xuan Fei dan Xuan Yong keduanya lebih lemah dari Xuan Rui. Mengapa mereka baik-baik saja jika Xuan Rui tidak? Petik 2. Aku setuju. Patriark, menghadapi ujian dari daerah terpencil itu tidak mungkin terbukti terlalu sulit bagi Xuan Rui. Dia juga membawa banyak harta kita bersamanya. Xuan Rui adalah seorang jenius yang berhati-hati dan berbakat. Aku akan menjadi orang pertama yang meragukan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan. Petik 2. Memang, tidak akan mengejutkan jika ini terjadi pada beberapa orang jenius lainnya. Tapi Xuan Rui secara konsisten menempatkan ke-4 hingga ke-5 di peringkat rekan, kan? Mungkinkah itu semacam kekerasan di antara para jenius? Seseorang menyarankan. Benar-benar tidak, disetujui bahwa tidak akan ada pertumpahan darah dalam persidangan ini, hanya pemenang dan pecundang. Atau apakah seseorang melanggar aturan? Petik 2. Sulit untuk dikatakan. Ke-8 rumah tidak semuanya harmonis. Bermain curang bisa sulit untuk dikesampingkan. Jika kita berasumsi bahwa memang ada permainan busuk, siapapun yang membunuh Xuan Rui pasti berasal dari 4 besar. Namun, bahkan Hao Xie dengan peringkat tertinggi tidak dapat mengelola prestasi seperti itu dengan mudah. Xuan Rui mungkin tidak lebih kuat, tapi dia harus tetap bisa bertarung dengan baik. Petik 2. Demikianlah pendapat dari eselon atas House Xuan. Bahkan sang patriark harus memperhatikan mereka. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sang patriark bertanya dengan nada sedih. Pertama, kita harus mencari tahu kebenarannya. Setuju? Kebenaran harus menjadi prioritas pertama kita. Jika ini pembantaian dingin, kita akan membayar si pembunuh. Bahkan jika itu kecelakaan, Kepulauan Permajaan tidak akan lepas dari murka kita. Sebagai salah satu klan terhebat di negara ini, House Xuan dikenal sangat tidak masuk akal. Salah seorang jenius top mereka telah mati tanpa alasan. Kemarahan adalah reaksi yang diberikan. Apakah idiot wali yang menyertai itu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa sesuatu terjadi pada Xuan Rui? Petik 2. Mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimana mereka tahu kalau insiden itu terjadi di dalam wilayah persidangan? Petik 2. Sepakat. Hal-hal ini tidak dapat dicegah. Saat ini, prioritas utama kami adalah menyelesaikan ini semua. Petik 2. Dan bagaimana kita akan melakukan itu? Jimat pengiriman kami tidak akan bekerja ketika kami berada ratusan ribu mil jauhnya. Kita harus mengandalkan formasi transmisi skala besar untuk berbicara dengan keluarga kerajaan di Kepulauan Permajaan. Petik 2. Hanya makhluk ilahi yang dapat berkomunikasi secara bebas tanpa terhalang oleh jarak. Ini adalah aturan yang bahkan Master Empyrean Puncak pun tidak bisa abaikan. Ratusan ribu mil jaraknya terlalu jauh. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa komunikasi itu tidak mungkin. Sebagian besar faksi hebat memiliki semacam platform tempat mereka dapat berbagi berita dan informasi penting. Formasi kuat ini tersedia di hampir setiap faksi besar di Pulau Myriad Abyss. Peringkat teratas seperti Polylore Divine Nation bahkan punya banyak. House Xuan tidak memiliki formasi sebesar ini. Itu hanya dapat ditemukan di daerah-daerah penting tertentu di dalam negara. Patriark, kita tidak bisa menunda ini lagi. Bawahan ini bersedia untuk memimpin sekelompok pria ke Kepulauan Permajaan untuk penyelidikan segera. Kami akan membahas hal ini dan membuat Kepulauan memberi jawaban atas dosa-dosa mereka. Petik 2. Patriark, kami bersedia untuk pergi juga. Orang-orang di Kepulauan harus bosan hidup.
Berani-beraninya mereka gagal menjamin keamanan tamu-tamu mereka. Petik 2. Rumah Suan sangat gusar. Mereka menyalahkan Kepulauan Rejuvenasi sebelum investigasi dilakukan. Sang Patriark merenung sejenak dan mengangguk, "Tetua Zun, silakan pergi ke ibu kota untuk meminjam formasi transmisi. Tanyakan Kepulauan Peremajaan dan tanyakan mengapa salah satu dari jenius kita meninggal di pulau mereka. Pastikan untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan tepat." Petik 2. Dimengerti. Aku akan segera berangkat. Petik 2. 2 hari kemudian, Tetua Zun akhirnya tiba di formasi. Tentu saja, operator formasi tidak berani lalai kepada seorang tetua dari salah satu dari 8 rumah bangsawan besar. Kontak dengan bangsawan dari Rejuvenation Isles didirikan hanya dalam beberapa saat. Warna segera mengering dari wajah kekaisaran ketika mereka mendengar berita itu. Para jenius dari Polylore Divine Nation harusnya diadili di Winterdraw. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasanya seperti langit akan runtuh menimpa mereka. Maafkan aku alasanmu. Aku akan memberi kamu 3 hari untuk mempersiapkan jawaban yang tepat dan formal atau menghadapi kemurkaan kami. Sang tetua masih bergolak. Meskipun ada jarak 7 generasi antara dia dan Suan Rui, si jenius muda masih menjadi salah satu keturunannya. Yang terpenting, dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melatih kejeniusan muda dan memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Tidak mengherankan bahwa dialah yang paling marah dengan kematian jenius muda itu. Masih marah karena marah, dia keluar dari formasi dan menabrak sekelompok orang yang juga bergegas ke tempat itu. Mereka dari House Sue. House Sue tampaknya agak terkejut telah bertemu dengan yang lebih tua juga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tetua Zun bertanya, terkejut. Seorang tetua dari House Sue menjawab singkat, meminjam formasi transmisi. Dia menyadari sesuatu dan mengembalikan pertanyaan, "Tetua Zun, mengapa kamu sini?" Dia berpikir sejenak, jangan bilang jenius dari House Sue sudah mati juga. Tetua House Sue terkejut, apakah hal yang sama terjadi pada kalian? Petik 2, hampir seperti mereka menemukan bahasa yang sama, kedua rumah berbagi informasi dan melemparkan pelecehan di Kepulauan Rejuvenation. Sementara mereka berada di tengah-tengah sesi ventilasi menyeluruh, sekelompok orang datang masuk melalui pintu. Chapter 1600, Asif Armageddon. Kelompok ini bahkan lebih ganas dan lebih pembunuh. Selanjutnya, Sang Patriark memimpinnya secara pribadi. Itu tidak lain adalah House Kuang. House Kuang berada di posisi 3 teratas di antara 8 rumah. Fakta bahwa leluhurnya ada di sini sangat mengejutkan baik rumah Sue maupun Suan. Memiliki House Kuang juga, para tua-tua dari kedua rumah itu saling pandang. Kemarahan mereka yang terbakar agak mereda ketika melihat kemarahan House Kuang yang lebih parah. Mereka bisa melihat bahwa rumah Kuang jauh lebih buruk daripada mereka. Sang Patriark sendiri tidak akan datang sebaliknya. Patriark Kuang agak terkejut melihat tetua lainnya. "Kamu para tetua dari House Suan dan Sue, bukan?" Dia bertanya dengan dingin. Sebagai tanggapan, para tetua dari 2 rumah lainnya minggir untuknya. "Kamu datang dengan momentum seperti itu, Patriark Kuang. Apakah kamu ingin menggunakan formasi transmisi juga?" Tetua Zun tidak bisa membantu tetapi bertanya. Juga, Patriark Kuang jelas tidak ingin kehilangan muka di depan orang luar. Dia nyaris menahan amarahnya. Tetua menghela nafas. "Jika aku menebak, House Kuang juga telah kehilangan para jenius di Kepulauan Peremajaan, benarkah itu? Dan kamu ingin mempertanyakan orang-orang di sana juga?" Petik 2, nasib bersama mereka tertulis di wajah mereka. Patriark Kuang marah. Ketiga jenius muda House Kuang binasa secara bersamaan. "Aku mengatakan Kepulauan Peremajaan tidak ingin hidup lagi." Dia berwajah merah dan matanya merah. Nada bicaranya benar-benar genosida. Kedua tetua secara kolektif menarik napas tajam. Rasa frustrasi mereka berkurang secara signifikan oleh Schadenfreude. Ada seseorang yang bahkan lebih buruk. Hanya satu jenius yang meninggal dari masing-masing rumah mereka, tetapi House Kuang telah kehilangan ketiganya. Itu adalah pembantaian total, mengingat hanya 3 yang pergi dari setiap rumah. Mereka tidak merasa begitu buruk lagi. Tetua House Sue mengizinkan Patriark Kuang histeris untuk menggunakan formasi terlebih dahulu. House Kuang berada di tempat yang jauh lebih buruk daripada mereka. Sang Patriark meraung melalui formasi transmisi, "Rejuvenation Isles, siapkan bokongmu. Kamu akan menggunakan 3.000 jiwa untuk membayar 3 jenius House Kuang." Petik 2, House Kuang bahkan tidak memiliki keinginan untuk mencari tahu alasan kematian para jenius mereka.
Mereka hanya ingin melampiaskan kebencian mereka yang tak terbatas dan mengamuk ke kepulauan Rejuvenation. Bagaimana dengan rumahmu? Patriark Kuang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ah, sayangnya Sue Feng kita sudah mati. Kepulauan sudah terlalu jauh. Petik 2. Bagaimana dengan rumah Suan? Patriark Kuang melirik Tetua Zun. Jenius terbaik kami, Suan Rui, hilang. Tetua Zun sangat sedih. Aku akan pergi ke kepulauan peremajaan sendiri. Apakah kamu akan datang? Sang Patriark Kuang memberi kedua tetua pertemuan sekali lagi. Tentu saja, kita harus. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini tanpa mendapatkan penjelasan dan reparasi dari kepulauan peremajaan? Tetua House Sue berteriak. Tetua terhormat Suan House tidak jauh di belakang. Ya, aku akan pergi juga. Aku tidak akan beristirahat sampai aku menyelesaikan ini. Petik 2. Keluarga kerajaan The Rejuvenation Isles, Neri mendengar berita itu. Mereka segera mengeluarkan informasi yang dikunci untuk membatasi penyebaran histeria yang tidak perlu. Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi pada rencana kita? Kaisar peremajaan sangat tegang. Sebagai otoritas tertinggi di kepulauan, kecemasan mengamuk dengan situasi tersebut. Berita mengejutkan itu nyaris membuatnya tak sadar. Memarahi keras dari kepala House Kuang pada akhirnya memberinya rasa asap yang akan datang. Apa yang seharusnya merupakan keramahan yang luar biasa telah berubah menjadi kecelakaan yang mengerikan. Seluruh acara menjadi masam. Penasihatku yang terpercaya, sudahkah kita menghancurkan kaki kita? Kepala House Kuang sepertinya ingin kita bertanggung jawab atas berita yang menyusahkan itu. Kaisar sama kalutnya dengan semut di wajan panas. Jika ada di antara kamu yang punya ide, silakan bagikan dan jangan simpan untuk kamu sendiri. Kiamat sudah dekat bagi Kaisar dan rakyatnya. Mereka terpaku oleh kecemasan mereka. Yang mulia, aku pikir kita harus mengirim personel untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi di Winterdraw. Aku akan menganggap orang-orang kami di sana masih benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi. Petik 2. Betul, kita harus mengunci tempat itu dan mencari tahu alasannya. Petik 2. Jika ada pelakunya, kita harus menangkapnya. Betul, hanya ketika kita memberikan pelakunya kita memiliki kemiripan penjelasan. Petik 2. 3 dari 8 rumah menderita korban. Aku ingin tahu apakah ada orang lain yang berbagi kemalangan itu. Semua masalah ini muncul tiba-tiba. Petik 2. Tak satu pun dari penasihat yang mampu mempertahankan ketenangan mereka. Kirim tim ke Winterdraw segera, perintah Kaisar. Letakkan Pangeran Kekaisaran Huo yang bertanggung jawab atas penyelidikan. Kita harus menyelesaikan ini. Petik 2. Butuh lebih dari 1 atau 2 hari untuk melakukan perjalanan dari ibu kota ke Winterdraw. Mengumpulkan satu tim bersama-sama, membuat persiapan, berangkat. Jika mereka cepat tentang hal itu, mungkin mereka bisa sampai di sana sebelum sidang berakhir, meskipun sebenarnya melakukan itu akan sangat sulit. Tentu saja, mereka tidak punya banyak pilihan lain. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menyelidiki terlebih dahulu. Pengadilan di Winterdraw akhirnya berakhir setelah setengah bulan. Kedelapan jenius rumah secara bertahap keluar dari Blacklight Mountains satu persatu. Di antara kontestan Winterdraw, sebenarnya ada beberapa elit yang keluar juga. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Begitu mereka keluar, mereka kembali ke faksi mereka untuk mengeluh. Tuan Kota, kami diserang oleh para ahli yang tidak dikenal di lapangan persidangan. Kami menderita banyak korban. Petik 2. Vale Lord, kamu harus melayani keadilan bagi kami. Para pembudidaya ini belum bereaksi terhadap keadaan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka yang menyerang mereka adalah para jenius Polilore, dari 8 rumahnya. Para penguasa kota Sin dan Vale jahat benar-benar tenang. Pergi mengeluh ke kepala sipir. Para pembudidaya memperhatikan bahwa suasananya serba salah. Beberapa ahli kepala sipir datang, ekspresi mereka serius. Kamu dituduh melakukan pelanggaran di wilayah terlarang di pegunungan Blacklight. Ikutlah dengan tenang dengan penyelidikan kami. Petik 2. Tampaknya penilaian Jiang Chen benar. Kematian menunggu para korban perburuan di luar gunung. Mereka akan mati di tangan orang-orang yang seharusnya berada di pihak mereka. Kami tidak bersalah. Kami tidak mengambil satu langkah pun ke wilayah terlarang. Kami berada di area yang ditunjuk secara keseluruhan. Pakar kepala sipir tidak menunggu mereka selesai. Para korban ditampar sampai pingsan dan diangkat oleh tengkuk mereka. Semua orang tampaknya mencapai konsensus yang mencengangkan tentang mereka. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Bahkan,
semua orang berpura-pura tidak terlihat. Para korban yang selamat dengan demikian dikorbankan secara tragis demi reputasi Winterdraw dan Rejuvenation Isles. Hanya ketika mereka dibungkam seluruh perselingkuhan menjadi terselubung dalam misteri. Itu tidak baik untuk pilihan masa depan yang akan berdampak negatif. Setelah masa tunggu yang lama, tampaknya semua orang masih hidup dan utuh sudah keluar. Mereka yang tidak mungkin mati di pegunungan. Selain Su Hong, tentu saja, ke-8 jenius rumah dihitung. Sebagian besar rumah menemukan ketiga jenius mereka utuh dan bertanggung jawab. Kata para jenius datang ke area tabulasi 8 rumah, menyerahkan barang rampasan mereka secara teratur. Bahkan, mayoritas jenius dipertanggungjawabkan. Namun rumah Sue, kehilangan Sue Feng. Para seniornya tampak cemas, tetapi dia tidak bisa ditemukan. Itu sama dengan House Xuan. Hanya satu dari keturunan mereka yang keluar, yang terlemah di antara 3 yang masuk. Xuan Rui dan Xuan Fei belum muncul. Senior House Kuang adalah yang paling tertekan. Tak satu pun dari para jenius rumah itu yang keluar. Para eksekutif senior merasakan kepanikan yang tidak pasti tentang hilangnya mereka. Kenapa mereka belum keluar? Tidakkah semua orang sudah keluar sekarang? Atau apakah mereka berkumpul untuk keluar bersama? Ketiga rumah dengan jenius yang absen gelisah dan gelisah. Pada saat inilah Jiang Chen tampil mengenakan jubah abu-abu. Dia muncul dari dalam pegunungan Blacklight dengan kecepatan sedang, melihat kelompok House Xuan saat dia mendekat. Xuan Rui, kamu keluar. Pernahkah kamu melihat Xuan Fei? Para senior keluarga Xuan cerah saat melihat Xuan Rui. Tidak, Jiang Chen berpura-pura suara Xuan Rui. Dia pergi ke daerah tabulasi untuk menyerahkan rampasan. Karena persidangan itu sendiri merupakan kompetisi, mereka perlu menilai jumlah mangsa yang diturunkan setiap jenius untuk memutuskan pemenang. Item untuk mengkonfirmasi pembunuhan adalah medali yang diberikan kontestan Winterdraw. Jiang Chen menyerahkan sebagian yang menurutnya akan sesuai untuk keterampilan Xuan Rui. Dia tidak ingin terlihat terlalu berlebihan. Tidak perlu menunjukkan kecakapan lebih daripada peringkatnya ditentukan. Semuanya dilakukan dengan tertib. Jiang Chen berhati-hati, tetapi tidak gugup. Dalam sedikit waktu terakhir, 2 jenius muncul. Setelah itu, tidak ada lagi yang keluar dari pegunungan Blacklight. Orang-orang House Kuang sangat gelisah. Bagaimana mungkin, tidak seorang pun dari jenius rumahku yang berhasil keluar. Petik 2, Sue Feng kita juga tidak keluar. Xuan Fei kami juga. Hitungan kepala mengungkapkan 5 jenius yang hilang. Semua telah mati di tangan Jiang Chen. Tampaknya ke-8 rumah itu memang memiliki kesepakatan bahwa pembunuhan di antara mereka tidak diizinkan. Kalau tidak, akan ada lebih banyak kematian daripada ini.